Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa belajar bersama meskipun dalam keadaan daring. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, baik anak-anak ustazah, sebelum ustazah masuk materi hari ini, ustazah ingin menyampaikan sedikit nasihat yang mana dalam sebuah hadis dikatakan sedekah dapat menghapuskan kesalahan seperti air memadamkan api. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sedekah dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Nah, jadi oleh sebab itu kita bisa memperbanyak sedekah untuk menghapuskan kesalahan kita yang udah berlalu. Nah, jadi sedekah itu nggak hanya kita menyumbangkan uang dalam jumlah banyak, nggak mesti. Kita juga bisa menyumbangkan makanan atau sebiji kurma pun kita berikan, itu termasuk sedekah. Atau misalkan antum kepengen memberikan bantuan kepada anak-anak di panti asuhan, antum misalnya masih punya baju yang masih layak pakai, antum berikan, itu juga termasuk sedekah. Dan yang paling simpelnya lagi, senyum juga termasuk sedekah. Jadi melalui hadis ini semoga kedepannya kita bisa lebih banyak bersedekah lagi, baik dalam hal kecil maupun hal yang besarnya. Dan semoga kalau Allah akan memberikan balasan yang setimpal untuk kita. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan sama antum. Semoga ini bisa bermanfaat. Oke, baik anak-anak ustazah. Hari ini ustazah akan menjelaskan materi tentang present continuous tense atau bahasa lainnya present progressive tense. Nah, jadi apa itu present progressive? Present progressive adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang. Nah, jadi maksudnya aktivitas yang kita lakukan itu adalah sedang berlangsung. Maka itu disebut dengan present progressive tense. Nah, dalam present progressive tense, kata kuncinya dari mana kita tahu dia itu adalah kalimat progresif, dia menggunakan verb one plus ing. Kata kerja pertama plus ing. Misalkan cook plus ing jadi cooking. Study plus ing jadi studying. Selanjutnya read plus ing reading. Berikutnya play plus ing jadi playing. Nah, jadi khususnya spesifiknya kita tahu ini adalah kalimat progresif, dia menggunakan verb one plus ing. Berikutnya to be, ada I, you, they, we, she, he, dan it. Nah, I to be-nya adalah am. You, they, we to be-nya adalah are. She, he, it to be-nya adalah is. Dan am, are, is tergolong dalam present yang sedang berlangsung. Jadi kalau I kita pakai am, you, they, we kita pakai are, she, he, it kita pakai is. Kemudian time, waktunya. Jadi karena teks ini menyatakan kejadian yang sedang berlangsung, maka waktu yang kita gunakan adalah right now, sekarang, at the moment, saat ini juga, today, hari ini, at the present, sekarang juga, this afternoon, sore ini. Nah, jadi ini kisaran time atau waktu yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan kalimat present progressive.
Kemudian we come to formulas. Kita masuk ke rumusnya. Yang pertama itu adalah kalimat positif. Dalam kalimat positif, pertama kita tulis subject plus to be plus verb ing plus object plus time. Subjek yang tadi yang ada I, you, they, we, she, he, it. To be-nya is, am, atau are. Verb ing-nya yang tadi saya jelaskan, objek. Ini bendanya apa? Misalkan objeknya buku, sekolah, time, kemudian waktunya. Berikutnya, kalimat negatif, subject plus to be plus not plus verb ing plus object plus time. Nah, jadi bedanya ada di not-nya ini. Kemudian pertanyaan, questionnya, to be plus subject plus verb ing plus object plus time. Nah, to be di sini menandakan dia adalah sebuah pertanyaan. Apakah? Kemudian jawabannya yang yes, yes, subject plus to be. Kalau jawabannya negatif, no, subject plus to be plus not. Nah, jadi untuk lebih jelasnya Ustazah akan memberikan antum sebuah contoh. Perhatikan contoh berikut. I am playing a football right now. Di sini I, ingat yang pertama adalah subjek. Subjeknya adalah I. Kemudian setelah subjek diikuti oleh to be. To be I adalah am. Jadi I am. Setelah to be ada verb ing, playing. Setelah verb ing ada objek. Objeknya adalah football. Setelah objek adalah time. Time-nya adalah right now. I am playing a football right now. Ana sedang bermain sepak bola sekarang. Berikutnya kalimat negatif. I am, ikuti rumusnya, subject to be plus not plus verb ing plus object plus time. I am not playing a football right now. Berikutnya interrogatif atau questionnya. Am, yang pertama adalah to be-nya. To be-nya am. Subjeknya I. Setelah itu ada verb ing, playing. Objeknya a football. Time-nya right now. Am I playing a football right now? Apakah Ana sedang bermain bola kaki sekarang? Kalau jawabannya yes adalah yes, I am. Yes, yes. Subjeknya I, to be-nya am. Kemudian no, no. Subjeknya, kemudian to be-nya am, not. No, I am not. Gimana? Kira-kira udah jelas belum dalam menggunakan formula present progressive? Nah, kalau misalkan masih kurang jelas, Ustazah masih ada satu soal lagi. Oke, baik. Di sini juga Ustazah menampilkan rumusnya supaya mempermudah antum. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. She is studying English today. Nah, di sini subjeknya kita menggunakan she. Kemudian is. Kenapa ya kita pakai is di sini? Kenapa kita tidak menggunakan am atau are? Ada yang tahu jawabannya? Oke, nice. Karena di awal Ustazah sudah menjelaskan kalau she, subjeknya she, to be-nya adalah is. To be-nya adalah is. She, he, it, to be-nya adalah is. Makanya kita tak pakai am ataupun are.
Kemudian setelah to be adalah verb ing. Verb ing-nya adalah study plus ing, studying. Setelah itu adalah objek. Objeknya apa? English, bahasa Inggris. Kemudian time-nya, waktunya adalah hari ini. Jadi kalimatnya, she is studying English today. Dia perempuan sedang belajar bahasa Inggris hari ini. Oke, baik. Nah, sebelum Ustazah menampilkan jawaban negatifnya, kira-kira anak Ustazah sudah tahu nggak ya apa sih kalimat negatifnya? Oke, good. Negatif sentence-nya adalah she is not studying English today. Kita cukup menambahkan not setelah to be-nya. She is not studying English today. Dia perempuan tidak belajar bahasa Inggris hari ini. Kemudian lanjut kalimat interrogatif atau pertanyaannya. Is she studying English today? Ingat, di depan kalau untuk kalimat pertanyaan kita menggunakan to be. Di sini is ini berarti pertanyaan apakah. Apakah dia perempuan sedang belajar bahasa Inggris hari ini? Kalau iya, yes, she is. Ikuti subjeknya, ikuti rumusnya. Yes, subject to be. Yes, she is. Kalau jawabannya negatif apa? Good. No, she is not. No, she is not. Mantap. Oke. Sebelum Ustazah memberikan pertanyaan kepada antum, Ustazah ingin mengetes kemampuan antum, apakah antum sudah paham tentang materi ini. Setelah ini Ustazah akan tampilkan 2 soal dan antum menjawab pertanyaan dari Ustazah. Kenny and I bla 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 membaca a science book this time. Di sini ada yang kosong. Apa kata yang hilang dari kalimat ini? Dan di sini ada kata bahasa Indonesia dan tugas antum adalah antum mengubahnya ke dalam bahasa Inggris. Do you know? Mantap. We are reading a science book this time. Di sini yang adalah hilang are. Ustazah, kenapa di sini jadinya we kok bukan Kenny and I? Kenny and I jadinya adalah kami. Kenny dan Ana adalah kami ataupun kita. Jadi kita bisa menggunakan we yang berarti kami ataupun kita. Kalau kami ataupun kita bahasa Inggrisnya adalah we. We to be-nya adalah are. You, they, we to be-nya are. Membaca bahasa Inggrisnya adalah read. Karena ini adalah kalimat progresif, kita pakai ing. We are reading a science book this time. Nah, bahasa Indonesianya apa ya? Mantap. Kami sedang membaca buku ilmu pengetahuan saat ini. Masya Allah, mantap. Berikutnya, she bla 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 membeli a hat in the market this afternoon. Nah, sama seperti soal sebelumnya, di sini ada kata yang hilang dan ada kata yang berbahasa Indonesia. Tugas antum adalah antum melengkapi kata yang hilang dan mengubah kata yang berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Do you know? Apakah antum tahu? Very good. Kata yang hilang adalah she is buying a hat in the market this afternoon. Kenapa kita pakai is di sini? Karena she to be-nya adalah is. Setelah to be adalah kata kerja plus ing. Membeli adalah buy plus ing, buying. She is buying a hat
in the market this afternoon. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah dia perempuan membeli sebuah topi di pasar sore ini. Nah, gimana anak ustazah? Sudah paham belum dengan materi present progressive? Gampang kan? Ustazah harap antum dapat memahami materi ini dengan baik ya. Oke kids, gimana? Udah paham belum dengan materinya? Saya harap antum semua sudah paham ya. Jangan lupa dicatat di buku antum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.